Shalom warga kerajaan, saya Dwi Agus, senang bisa menyambut saudara dalam acara Live Devotion Roh Kota Pujian. Kami berharap dengan acara ini, saudara dapat memperoleh damai sukacita, kekuatan, dan juga inspirasi. Untuk update setiap kegiatan Roh Kota Pujian, saudara bisa subscribe YouTube channel Roh Kota Pujian atau follow platform media sosial kami yang lainnya. Selamat menikmati Live Devotion Roh Kota Pujian. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudaraku, topik kali ini saya akan bawakan adalah Stay connected with God. Atau dengan kata lainnya, tetap terhubung dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 9 katakan demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Saudaraku perhatikan bahwa yang dikehendaki Tuhan adalah bagaimana kita tetap selalu terhubung dengan Dia senantiasa. Karena sudah kodrat kita untuk selalu berhubungan dengan Tuhan. Saudara perhatikan waktu Tuhan pertama kali menciptakan semuanya. Waktu Tuhan pertama kali menciptakan segala sesuatunya, selalu diawali dengan Dia selalu berfirman. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman. Selalu diawali dengan demikian. Saudara, waktu Tuhan menciptakan tanaman dan pohon, Dia berfirman, baiklah, hendaklah tanah menumbuhkan benih-benih dan seterusnya. Tuhan berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan. Seolah-olah Tuhan berkata kepada tanah, hendaklah kamu menumbuhkan. Demikian juga saudaraku, waktu Tuhan menciptakan ikan, Tuhan berfirman, hendaklah di dalam air mengeluarkan, membiarkan berkeriapan makhluk-makhluk semacam ikan dan sebagainya. Saudaraku, Tuhan seolah-olah berkata kepada air, kamu harus mengeluarkan ikan dan makhluk sejenisnya yang hidup di dalam air. Tetapi yang luar biasa adalah saat Tuhan menciptakan manusia, saudaraku, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan berfirman, Tuhan berkata dengan dirinya sendiri untuk menciptakan manusia, sesuatu yang luar biasa. Kalau kita lihat dari sini, kita akan mengetahui bahwa kepada siapa Tuhan itu berfirman, kepada siapa atau kepada apa Tuhan berfirman, itu menggambarkan lingkungan. Lingkungan di mana yang diciptakan itu bisa hidup, bisa berfungsi, bisa bertumbuh sesuai dengan apa tujuan yang Tuhan kehendaki. Sebagai contoh, tanah dan pohon. Pohon tidak bisa hidup tanpa tanah. Saudara perhatikan, tanah tanpa pohon tetap dia adalah tanah. Tetapi pohon tanpa tanah dia tidak bisa hidup. Pohon tanpa tanah dia bukan apa-apa. Demikian juga dengan air. Air tanpa ikan dia tetaplah air. Air di samudera, lautan, tanpa ikan. Air di lautan mati tanpa ikan, dia tetap air. Tetapi ikan tanpa air, dia tidak bisa hidup. Ikan tanpa air, dia bukanlah apa-apa. Demikianlah dengan manusia, saudaraku. Tuhan tanpa manusia, tetaplah Tuhan yang hidup. Tetaplah Tuhan yang berkuasa, tetaplah Tuhan yang berdaulat. Tetapi manusia tanpa Tuhan, dia tidak bisa hidup. Manusia tanpa Tuhan, dia bukanlah siapa-siapa. Manusia tanpa Tuhan, dia bukanlah apa-apa. Dan yang terpenting adalah manusia tanpa Tuhan, dia tidak bisa menggenapi, tidak bisa mengetahui apa rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi saudaraku, stay connected with God. Tetap berkaitan, tetap terhubung dengan Tuhan. Karena dengan tetap terhubung dengan Tuhan, saudara dan saya akan mengetahui apa rancangan Tuhan. Dengan tetap terhubung dengan Tuhan, saudara dan saya akan tetap mengetahui rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu masalah apa yang engkau hadapi saat ini. Tapi saya teringat waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari tanah kelahirannya. Abraham bukan hidup tanpa masalah. Banyak sekali masalah yang harus dihadapi.
Sampai dia harus mengungsi dalam masalah-masalah. Bahkan dia menghadapi masalah yang membahayakan nyawanya. Tapi perhatikan, saat Abraham tetap terhubung dengan Tuhan, saat dia selalu terconnected dengan Tuhan, saudara perhatikan, Tuhanlah yang menjadi pembelanya. Tuhanlah yang selalu menyelesaikan masalahnya. Tuhanlah yang menolong dia mengatasi segala masalahnya. Persoalannya hari ini adalah, apakah saudara dan saya tetap terhubung dengan Tuhan? Saya paham sekali hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Kita hidup di akhir zaman, kesulitan demi kesulitan kita harus hadapi, apalagi di masa pandemi ini. Oleh karena itu saudaraku, tetap terhubung dengan Tuhan adalah satu-satunya jalan, satu-satunya solusi untuk kita tetap bisa eksis, untuk kita tetap bisa menyelesaikan kehidupan ini sebagai seorang pemenang. Untuk kita bisa melangkah dalam kehidupan ini, untuk bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Seperti Abraham memenangkan dalam setiap masalah yang dia hadapi, demikianlah kita. Karena yang dikehendaki Tuhan adalah tinggal di dalam Dia. Kalau kita teruskan ayat ini, Yohanes 15 ini, kita akan mengetahui bahwa yang dikehendaki Tuhan, kita tinggal di dalam Dia. Dengan demikian kita akan berbuah, dan buah kita itu adalah tetap. Dalam pengertian adalah kita berfungsi seperti apa rancangan Tuhan. Kita bisa berfungsi hanya saat kita terhubung dengan Tuhan. Saudaraku, saya percaya saat kita terhubung dengan Tuhan ada berkat yang melimpah. Saya percaya saat kita terhubung dengan Tuhan ada solusi yang Tuhan berikan untuk permasalahan kita. Karena saya percaya sekali Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selalu stay connected with God dan alami mujizat Tuhan. Bersama Yesus kita akan sanggup lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.